Udara merupakan elemen yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup di muka bumi ini. Udara terdiri dari kumpulan berbagai macam gas yang melayang di permukaan bumi. Kumpulan gas yang terkandung dalam udara dapat berubah-ubah komposisinya sesuai dengan tinggi permukaan tanah. Udara yang bergerak disebut dengan angin. Udara dalam bentuk angin dapat menggerakkan benda-benda di sekitarnya. Udara memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, bahkan hewan dan tumbuhan juga membutuhkan udara. Manusia dan makhluk hidup lain memanfaatkan udara sebagai sumber oksigen untuk bisa bernafas. Selain itu, udara adalah energi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia seperti pembangkit listrik tenaga angin. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan melimpah, mulai dari air, tanah, udara, juga flora dan faunanya. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia karena kekayaan hutan hujan tropis dengan luas sekitar jutaan hektar. Hutan dapat mendaur ulang udara dan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat bagi manusia. Pengertian pencemaran udara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Pencemaran udara dapat berasal dari sumber-sumber pencemaran seperti asap kendaraan, limbah gas industri, asap pembakaran sampah, asap rokok, dan sumber pencemaran lainnya. Jakarta, pekan ini masih berada di jajaran kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Kabut tipis tampak menyelimuti ibu kota. Diduga kuat, kabut tipis ini bukan kabut biasa, tapi akibat polusi. Pada tahun 2020, dunia mengalami pandemi virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Di Indonesia, wabah COVID-19 sudah menyebar di berbagai daerah. Pemerintah pusat berupaya menangani wabah COVID-19 dengan mengeluarkan kebijakan PSBB. Kebijakan PSBB ini menghimbau agar masyarakat untuk mengurangi kegiatan apapun untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dan tetap tinggal di rumah. Wabah ini tidak hanya berdampak pada kegiatan masyarakat dan ekonomi, namun berdampak juga pada lingkungan. Berdasarkan kompas.com, kualitas indeks udara terutama di Jakarta berangsur membaik sejak berlakunya work home atau kerja dari rumah selama pandemi COVID-19. Bondan Andriyanu selaku juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia menyebutkan bahwa bisa jadi berkurangnya polusi udara adalah dampak kerja dari rumah. Berikutnya, pelestarian
dan solusi. Salah satu pelestarian udara dan solusi agar udara tetap bersih adalah dengan cara yang pertama, menanam pohon di berbagai tempat. Menanam pohon di berbagai tempat bertujuan agar udara-udara yang ada di lingkungan tersebut menjadi lebih bersih dan tidak mudah tercemar. Sudah banyak rumah-rumah yang melakukan penghijauan dan pelestarian lingkungan dengan cara menanam berbagai tanaman di taman rumah. Salah satunya seperti video berikut ini. Rumah ini memiliki begitu banyak lahan tanah, sehingga lebih memilih untuk menanam pohon lebih banyak dibandingkan tanaman hias di pot. Tanaman pohon ini berfungsi untuk meneduhkan rumah, menyejukkan udara, dan memperindah taman. Untuk rumah-rumah yang tidak memiliki lahan tanah yang besar, biasanya lebih memilih untuk menanam tanaman di dalam pot. Tentunya rumah-rumah besar juga tidak penuh dengan lahan tanah. Jadi, untuk solusinya, orang-orang dengan lahan tanah yang sempit itu bisa menanam tanaman dengan pot. Poin kedua, mengupayakan pengurangan pembuangan gas-gas sisa pembakaran. Pengurangan gas-gas sisa pembakaran dapat meminimalisir pencemaran udara. Salah satu caranya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya.